Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pamate dimanapun kalian berada? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik, sehat, dan selalu semangat jalani segala aktivitasnya. Baik Bapak Ibu, di video kali ini langsung saja kita akan membahas soal P3K bidang wawancara bagian ke-7 ya. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Karena kekurangan sumber daya manusia di sebuah kantor cabang perusahaan tempat Anda bekerja, atasan Anda memutuskan hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi di sebuah pulau terpencil. Nah, padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi dan Anda cukup dekat dengan atasan. Nah, sikap Anda bagaimana nih ya? A. Berdiskusi dengan atasan Anda terkait proses pemindahan Anda ke kantor cabang yang baru tersebut ya. Ini kita keep dulu. Kemudian yang B, bersedia dipindah tanpa membantah sedikit pun perintah dari atasan dan kebijakan perusahaan. Ini juga kita keep. Kemudian yang C, menerima tapi berusaha mengusulkan karyawan lain. Nah, mengusulkan karyawan lain karena Anda merasa senior dan disegani di kantor. Nah, ini kurang baik ya kalau menurut saya. Jadi kita lewat. Kemudian berangkat mengikuti keputusan perusahaan tentang pemindahan Anda ke kantor cabang baru tersebut. Nah, ini juga bagus ya. Nah, kita pilih Bapak Ibu yang paling positif ya. Ingat di sini kita itu karyawan yang sudah lama di sini ya, yang sudah lama mengabdi kemudian berprestasi dan Anda di sini cukup dekat dengan atasan Anda. Nah, artinya Bapak Ibu di sini sebenarnya sudah bekerja, kita sudah punya prestasi ya. Tentu kita bisa berdiskusi ya dengan atasan Anda, apalagi atasan kita itu cukup dekat dengan kita ya. Jadi ini yang lebih positif ya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah A. Lanjut ke soal nomor 2. Anda merupakan seorang front office di sebuah perusahaan di instansi pemerintah. Tugas Anda adalah melayani setiap tamu yang datang ke instansi pemerintah tempat Anda mengabdi. Suatu hari, Anda kedatangan seorang tamu dan ingin bertemu dengan pimpinan Anda untuk suatu urusan yang harus diputuskan pada saat itu juga. Nah, sedangkan pimpinan Anda itu baru saja pagi tadi keluar kota untuk urusan lain yang juga tidak bisa ditinggalkannya. Nah, tamu tersebut terus mendesak. Jadi tamu tersebut terus mendesak Anda untuk mencoba menghubungi atasan Anda. Tapi setelah beberapa kali Anda coba, ternyata nomor atasan Anda itu tetap tidak dapat dihubungi. Nah, kemudian tamu tersebut meminta Anda memberikan keputusan sikap Anda seperti apa ya. Baik, kita cek yang A, mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada di perusahaan. Kalau kita lihat ini tanpa petunjuk ya, punya sisi negatif sebenarnya. Akan tetapi di soal tadi kan kita sudah mencoba ya untuk menghubungi atasan Anda, tapi setelah beberapa kali Anda coba ternyata nomor atasan Anda itu tidak dapat dihubungi ya, tidak dapat dihubungi. Nah, artinya opsi yang A ini bisa kita lakukan karena tamu tadi kan mendesak ya. Jadi tamu itu harus meminta di sini. Tamu itu meminta Anda itu untuk memberikan keputusan. Ya, kita keep dulu yang ini. Kemudian yang B di sini ragu-ragu ya dalam mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya karena takut melakukan kesalahan. Ini juga baik sebenarnya, akan tetapi di sini ada keraguan-raguan ya. Kita lewat ya. Kemudian C, tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya dan meminta tamu tersebut datang besok. Nah, ini kurang tepat ya menurut saya. Kenapa? Karena tadi tamu tersebut itu kan mendesak sekali keputusan yang harus kita berikan kepada tamu itu ya.
Kemudian yang D, mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan karena sangat mendesak ya, atasan pasti memakluminya asal benar. Ini hampir mirip dengan yang opsi A ya. Akan tetapi kita cek di sini. Di sini soal itu berkaitan dengan kemampuan mengendalikan diri ya. Kita harus bisa membuat keputusan yang tepat yang dapat diyakini kebenarannya dengan berpedoman tentunya kepada SOP yang ada ya. Nah, selagi tidak menyalahi kebijakan yang ada di perusahaan. Jadi yang paling tepat di sini adalah A ya. Lanjut ke soal nomor 3. Hampir setiap minggu Anda selalu menjalankan dinas ke luar kota. Nah, pekerjaan Anda menuntut Anda untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan ketika bertugas. Mulai dari, nah ini dari ya. Mulai dari barang-barang pribadi sampai ke dokumen penting yang harus dibawa. Ya. Nah, kendala yang sering terjadi adalah Anda agak sedikit pelupa. Jadi kita di sini sedikit pelupa ya. Nah, terkadang barang bawaan Anda itu bisa tertinggal. Nah, belum lagi resiko kerusakan selama perjalanan atau hilang. Nah, sikap Anda A, menyiapkannya jauh-jauh hari agar tidak lupa. Ini bisa saja ya, agar tidak lupa kita siapkan jauh-jauh hari, kita keep dulu. Kemudian yang B, selalu membawa dokumen cadangan di tempat berbeda. Artinya kita simpan dokumen-dokumen cadangan itu di tempat berbeda. Ini juga bisa ya. Kemudian yang C, menyimpan dengan sistem online. Nah, sistem online agar bisa diakses di mana saja ya. Bisa diakses di mana saja. Ini juga bagus ya. Kemudian yang D, menyimpan dokumen di dalam hard disk. Nah, ini saya pikir kurang tepat ya. Kenapa? Karena tadi kan kita punya kebiasaan atau sedikit pelupa lah. Artinya walaupun disimpan di dalam hard disk, bisa saja hard disknya tidak kebawa gitu ya. Baik Bapak Ibu, di soal ini topiknya atau yang diinginkan dari soal itu tentang teknologi informasi dan komunikasi ya. Jadi kita harus bisa mampu memanfaatkan teknologi untuk membantu pekerjaan dan memudahkan dalam penyelesaian pekerjaan. Jadi yang paling tepat untuk jawaban nomor 3 ini adalah kita menyimpannya dengan sistem online ya. Di sini. Agar kita bisa akses di mana saja. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 4. Dosen Anda meminta Anda untuk ikut dalam sebuah perlombaan yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan oleh universitas tempat Anda berkuliah. Dosen Anda melihat bahwa Anda memiliki talenta sesuai dengan deskripsi dari perlombaan. Nah, akan tetapi Anda tidak menyadarinya. Apakah sikap Anda? Baik, A ya. Berterima kasih kepada dosen tersebut karena telah memuji Anda sebagai seseorang yang bertalenta. Ini baik sebenarnya ya, cuman tidak cukup hanya berterima kasih saja ya. Kemudian yang B, menerima dan mengembangkan lebih dalam ya talenta yang Anda miliki. Ini juga bagus ya. Menerima dan mengembangkan lebih dalam ya talenta yang Anda miliki. Kita keep dulu. Kemudian yang C, bersedia mengikuti perlombaan tersebut dan meminta bantuan dosen untuk membantu dan membimbing Anda. Ya, ini juga bagus ya. Kita mengikuti perlombaan tersebut dan meminta bantuan dosen untuk membantu dan membimbing Anda ya. Kemudian yang D, bersedia asalkan dosen Anda itu selalu mau memberikan bimbingan jika nanti menemui permasalahan ya. Nah, ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini jadi meminta syarat, seolah-olah Anda itu meminta syarat kepada dosen Anda gitu ya. Ini kurang tepat. Nah, baik, dari opsi B dan opsi C, mana yang paling tepat? Opsi B ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang diinginkan dari soal itu adalah semangat berprestasi ya. Nah, artinya kita harus selalu berusaha meningkatkan kemampuan ya. Meningkatkan kemampuan atau mengembangkan lebih dalam lagi talenta yang kita miliki di sini ya. Artinya kita dituntut untuk mengembangkan diri, kerja keras dan semangat berkompetisi di sini. Jadi jawabannya adalah B ya Bapak Ibu. Lanjut ke soal nomor 5.
Beberapa minggu yang lalu, atasan Anda pernah memberitahu Anda bahwa dia mempunyai jadwal untuk bisa mendatangi kontrak dengan beberapa orang klien baru dalam beberapa minggu ke depan untuk pengembangan perusahaan. Namun, tampaknya atasan Anda lupa ya di sini akan hal tersebut karena terlalu sibuk mengurusi banyak hal dan sering tidak berada di kantor karena pergi keluar kota. Nah, sebagai seorang asisten ya, yang akan Anda lakukan adalah A. Mengingatkan atasan bahwa punya rencana untuk bertemu klien. Ya, saya pikir ini bagus ya. Jadi kita ingatkan ya. Kita keep dulu. Kemudian yang B. Membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. Nah, ini saya pikir lebih bagus karena dibuatkan rencana ya di sini. Rencana pertemuan. Dan memberitahu atasan artinya bisa kita ingatkan ya. Jadi untuk opsi yang A kita coret ya atau kita abaikan karena opsi B lebih baik. Kemudian yang opsi C itu membuat rencana pertemuan dengan klien atasan dan memberitahukannya. Nah, ini saya pikir kurang tepat ya. Kemudian yang D, memberitahu atasan bahwa dia harus bertemu klien untuk urusan bisnis dalam waktu dekat ini ya. Jadi memberitahu atasan bahwa dia harus bertemu klien untuk urusan bisnis dalam waktu dekat. Nah, walaupun kita kasih tahu ya di sini, jadi karena saking sibuknya ya tetap aja walaupun kita beritahu atasan bahwa dia harus bertemu klien untuk urusan bisnis dalam waktu dekat, tetap ini kurang tepat ya. Jadi yang paling tepat itu kita buat rencana dulu ya pertemuan dan memberitahukan atasan untuk disetujui ya. Kenapa? Karena yang dimaksudkan atau yang diharapkan dari soal ini kita dituntut untuk berkreativitas dan berinovasi ya. Mampu berpikiran imajinatif terhadap sebuah permasalahan dan berinisiatif untuk melakukan suatu pekerjaan dengan tetap sesuai SOP dan tentunya persetujuan ya di sini. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Lanjut ke soal nomor 6. Rekan tim kerja Anda dimarahi oleh atasan pada saat mengumpulkan tugas tim karena sudah telat beberapa menit mengumpulkan tugasnya. Hal ini disebabkan karena ya rekan Anda tersebut harus mengassembly ya pekerjaan tersebut terlebih dahulu sebelum dikumpulkan, ditambah lagi semua rekan anggota tim mengumpulkan tugas pribadi mereka juga terlambat ya. Sehingga rekan Anda yang bertugas untuk mengassembly itu setiap pekerjaannya jadi tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu ya. Nah, maka sikap Anda ya yang A ini meminta maaf ya. Meminta maaf kepada teman karena keterlambatan juga disebabkan oleh anggota tim yang lain. Ya, ini bagus ya, meminta maaf ya. Kita cek opsi yang lain. B. Mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. Nah, ini saya pikir lebih baik ya dibanding opsi A ya. Jadi kita akui kesalahannya karena memang ini kerja tim kan di sini. Jadi kerja tim. Kita di sini sebagai rekan tim kerja tersebut ya. Kemudian opsi C, mengakui kesalahan kepada teman. Nah, ini sama dengan B ya. Tapi ini kepada teman mengakui kesalahannya, bukan kepada atasan. Kalau tadi yang B itu kan kepada atasan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ini saya pikir lebih tepat yang B ya, bukan mengakui kesalahan kepada teman tapi kepada atasan. Kemudian yang B, mengajak rekan Anda untuk membicarakannya dan menghiburnya rekan yang dimarahi atasan. Ini kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B ya. Kenapa? Nah, di sini tentang integrasi diri ya Bapak Ibu. Jadi kita harus mampu bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diperbuat ya, berlaku jujur dan mengakui kesalahan di sini ya, dan mengakui kesalahan bentuk dari kesadaran diri dan komitmen terhadap peraturan ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Lanjut ke soal nomor 7. Bulan ini Anda menerima berbagai macam keluhan dari pelanggan Anda terkait pelayanan dari perusahaan terhadap mereka. Sebagai perusahaan yang memberikan layanan, Anda sudah sepatutnya mengerti akan kebutuhan pelanggan agar mereka tetap menggunakan jasa perusahaan Anda. Ketika ada seorang pelanggan
yang datang menyampaikan keluhannya, ya, menyampaikan keluhannya di sini, apa yang Anda lakukan? A. Meminta pelanggan tersebut untuk menyampaikan keluhannya. Nah, ini baik, akan tetapi tidak cukup hanya memberikan atau menyampaikan keluhannya saja. Tidak ada solusi di sini. Kemudian yang B, menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan menjadikan bagian dari solusi. Nah, ini saya pikir lebih lengkap ya. Kita tanyakan dulu keluhannya seperti apa. Setelah itu kita cari ya solusinya, atau kita jadikan keluhan tersebut adalah bagian dari solusi. Kita keep ya. Kemudian yang C, mendengarkan setiap keluhannya. Ini bagus ya. Jadi yang masuk kepada Anda kita dengarkan dengan seksama, tapi di sini lagi-lagi tidak ada solusi ya. Jadi hanya mendengarkannya saja. Kemudian yang D, mengatasi keluhan yang masuk dengan tetap tenang dan fokus. Ini juga sama, tidak ada solusi yang diberikan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Nah, di soal ini yang diinginkan itu adalah orientasi terhadap pelayanan ya Bapak Ibu. Jadi memberikan pelayanan terbaik dan optimal dan cepat itu kepada pelanggan itu adalah wajib ya, yang harus kita lakukan, serta menyelesaikan keluhan mereka dengan solusi tentunya ya. Jadi dengan solusi di sini. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Lanjut ke soal nomor 8. Anda termasuk ke dalam salah satu dari 3 kandidat karyawan terbaik. Nah, di sini 3 kandidat karyawan terbaik ya, yang akan dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan Anda. Untuk memutuskan siapa yang layak di antara kandidat yang ada, pimpinan perusahaan memberikan tugas yang sebelumnya tidak pernah Anda kerjakan. Nah, bagaimana Anda mengatasinya? A. Bekerja sama dengan 2 kandidat yang lain untuk saling membantu. Ya, ini saya pikir bagus kalau di sini ya, saling membantu. Akan tetapi dari 3 kandidat ini kan tentu akan dipilih yang terbaik 1 gitu ya. Artinya kalau kita saling membantu ini kurang tepat ya. Kemudian yang B, membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. Ini bagus ya. Kita belajar atau membaca berbagai referensi di sini. Kemudian yang C, membeli buku-buku penunjang di Gramedia untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap tugas. Ini juga bagus ya. Kita ada proses belajarnya juga ya. Akan tetapi di sini hanya membeli buku-buku yang ada di Gramedia gitu ya. Sementara di opsi B kita membaca berbagai referensi, artinya lebih banyak dibanding opsi C gitu yang dibacanya. Nah, maka yang opsi C ini kita lewat ya. Kemudian opsi yang D, mencari referensi di Google dan jurnal-jurnal online dan memakainya untuk penyelesaian tugas agar hasilnya maksimal. Ini juga bagus ya. Akan tetapi dia hanya mencari referensi di Google dan jurnal saja. Nah, sementara di opsi B, berbagai referensi, ya artinya di buku-buku yang ada di Gramedia bisa, di Google, di jurnal online juga bisa. Nah, ini kurang tepat untuk yang D ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Kenapa? Karena di soal ini ya dituntut untuk punya kemampuan belajar berkelanjutan, gemar membaca dan terus menimba ilmu ya, berpikiran maju dan punya tekad untuk berkembang dan suka tantangan di sini, sehingga kita bisa belajar dari berbagai referensi yang ada gitu ya. Jawaban yang tepat itu adalah B. Lanjut ke soal nomor 9. Di perusahaan tempat Anda bekerja saat ini memiliki tingkat disiplin dan aturan yang cukup ketat, di mana setiap karyawan diminta untuk mampu bekerja cepat dan menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan dengan baik. Anda merupakan seorang karyawan baru yang tentu saja belum terlalu terbiasa akan hal tersebut. Dalam melakukan semua pekerjaan Anda di kantor, hal apa yang Anda lakukan? Baik. Di sini ya Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke opsi-opsinya, di sini yang diinginkan dari soal itu adalah kemampuan bekerja mandiri dan tuntas ya, dapat bekerja dengan cepat, disiplin, sesuai prosedur dengan fokus dan cepat dan benar tentunya, menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab ya. Jadi kita pilih opsi-opsi yang berkaitan dengan kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Baik. Untuk opsi A, lebih suka jika bekerja dengan suasana kelompok ya, dan bisa saling bertukar pikiran. Ya, ini baik ya, kita keep. Kemudian yang B,
lebih suka bekerja sendiri dan fokus ya. Di sini bekerja sendiri dan fokus untuk menyelesaikan pekerjaan yang diemban di sini. Ingat di sini ya, bekerja sendiri fokus. Nah, ini kita keep dan ini lebih baik dibanding opsi A. Kenapa? Karena kalau di A tadi kan bekerjanya kelompok ya. Sementara di soal itu ini soal yang berkaitan dengan kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Ya, di sini kan opsi B mandiri ya. Dia bekerja sendiri dan fokus. Artinya bisa bekerja dengan tuntas juga. Kemudian opsi yang C, melibatkan teman-teman dalam setiap hal-hal kecil terkait pekerjaan yang ada. Ini hampir sama dengan opsi yang A di sini ya. Kemudian yang D, tekun, teliti, dan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat diselesaikan. Kalau di sini bagus ya Bapak Ibu, tekun, teliti, ya bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat. Nah di sini dapat cepat diselesaikan. Kalau cepat diselesaikan ini biasanya ada dampak negatifnya ya, karena tergesa-gesa akibatnya pekerjaan tidak akan tuntas. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah B. Lanjut ke soal nomor 10. Anda diminta atasan Anda untuk membantunya weekend ini di kantor menyelesaikan beberapa tugas penting. Namun dalam perjalanan menuju ke kantor, kendaraan yang Anda tumpangi tiba-tiba rusak ya, sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu dan membutuhkan waktu beberapa menit agar bisa digunakan lagi. Sedangkan atasan Anda telah menelepon berulang kali meminta Anda segera datang ke kantor karena dia sangat membutuhkan bantuan Anda. Kita cek opsi A, berusaha secepatnya ke kantor ya dengan mencoba untuk berjalan kaki. Ya, kita keep dulu lah. Kemudian yang B, menunggu kendaraan sampai selesai diperbaiki dan meminta atasan menunggu. Nah, ini saya pikir kurang tepat ya, karena kenapa? Tadi kan atasan itu meminta kita itu segera datang ke kantor ya. Artinya kalau kita menunggu di sini, menunggu kendaraan sampai selesai itu lama ya. Jadi ini kurang baik. Kemudian yang C, berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan. Ini berjalan kaki sama dengan opsi yang A ya di sini. Akan tetapi di sini sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. Ini saya pikir lebih positif ya dan lebih cepat untuk sampai ke kantornya daripada yang opsi A ya. Kemudian opsi yang D, meminta pengemudi kendaraan yang Anda tumpangi untuk memperbaiki kendaraannya dengan cepat. Nah, ini hampir sama dengan opsi yang B ya. Artinya menunggu kendaraan sampai selesai diperbaiki. Nah, ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kenapa? Nah, di sini kita dituntut untuk punya kreativitas dan inovasi ya. Jadi mencari jalan lain dan solusi terhadap permasalahan yang ada sehingga bisa berusaha untuk datang secepatnya, memenuhi tanggung jawab, membantu atasan Anda secepat mungkin dan mengambil inisiatif agar dapat membantu sesegera mungkin. Jadi kita berjalan kaki ya sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. Jadi lebih cepat gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, demikian pembahasan soal P3K bidang wawancara bagian 7 ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lolos P3K tahun ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.